kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Daud Supriyatno, CGP Angkatan 7. Semangat Pak Daud. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Sebetulnya tadi nyambung sama Mas. Sebelum kita melanjutkan materi, ada speaking dulu sebentar biar kita refresh lagi. Petunjuknya hanya memperhatikan saya. Nanti Bapak Ibu nebak untuk apa yang sudah saya tunjukkan gitu.
Oke, siap? Jangan deg-degan dulu, santai dulu. Santai. Ini berapa? 1. Yang ini? 2. Kalau yang ini? 3. Oke, sepakat ya? Ya. Oke. Ini? 1. Kalau yang ini? 2. Oh, Tiga. tiga. Yang ini? 2. Yang lain? 0. Perhatikan saya. Karena jarang diperhatikan, jadi perhatikan dulu. Ini? 1. Yang ini? 2. Kalau yang ini? 3. Oke, sepakat kan? Sepakat. Kalau yang ini? 3. Yang ini? 2. Kalau yang ini? 3. Oke, sip. Berarti sudah memperhatikan saya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti ada lagi. Sepakat. Untuk itu kita mulai untuk keyakinan kelas. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah pernah menjalankan keyakinan kelas, tapi mungkin belum tahu apa itu keyakinan kelas. Jadi tanpa disadari Bapak Ibu sudah melakukannya, tapi belum tahu namanya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah makan suatu makanan tertentu tanpa tahu namanya, tapi pernah makan, gitu ya. Pas ditanyakan makan apa nggak tahu. Jadi tahu apa, pernah ngerasain tapi belum tahu namanya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita berbicara tentang keyakinan. Jadi keyakinan ini mungkin Bapak Ibu tanpa disadari Bapak Ibu mungkin pernah meyakini sesuatu, tapi di pikiran kita masih ngambang. Yakin nggak ya? Yakin nggak ya? Nah, mungkin ini yang baru mau kita yakin aja dulu. Seperti contoh yang di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Awalnya mungkin dari kepolisian menghimbau untuk memakai helm. Tapi mungkin karena sering terjadinya kecelakaan atau lalu lintas ya, kecelakaan lalu lintas, kemudian kita juga memakai helm. Ternyata kok enak ya pakai helm. Ini bisa mencegah kecelakaan atau meminimalisir untuk hal-hal yang tidak diinginkan ketika ada kecelakaan. Jadi kita yakin bahwa nanti ketika pakai helm kepala kita aman jika jatuh. Tapi tetap aja kalau jatuhnya keras ya sama aja. Tapi kita yakin dulu. Nah, insya Allah lah kalau udah pakai helm aman nih. Terutama aman dari tilang, terutama itu kan. Itu yakin dulu Bapak Ibu, yakin dulu. Yang penting yakin. Kalau udah yakin insya Allah nanti ke sana. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Penggunaan masker di sini mungkin yang kemarin tentang COVID ya. Jadi Bapak Ibu tanpa disadari atau misalkan disadari, Bapak Ibu sering memakai masker. Awalnya memang dianjurkan sama pemerintah, lama-kelamaan enak juga ya pakai masker. Jadi latah, mau pergi pakai masker, mau pergi pakai masker. Itu mungkin salah satunya untuk keselamatan diri kita sendiri. Kalau kita tidak pakai masker ke rumah sakit, mungkin nanti saya akan tertular nih, maka pakai masker. Padahal itu nggak disuruh. Sekarang kan kayak gitu, tanpa kita disuruh-suruh lagi oleh petugas COVID, ketika mau masuk rumah sakit ya udah pakai masker. Itu untuk keyakinan kita bahwa masker itu untuk melindungi kita demi keselamatan kita agar terhindar dari virus gitu. Ini untuk keyakinan. Nah, untuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, mungkin kemarin juga sudah sempat dengan kesiswaan ini. Dengan kesiswaan ini sudah pernah kita singgung dan mungkin sudah dilaksanakan di kesiswaan. Untuk langkah-langkahnya nanti Bapak Ibu juga bisa ketika mengajar di kelas tanpa harus di sekolah, maksudnya untuk Bapak Ibu sendiri gitu, lingkup kecil ketika masuk ke kelas kita membentuk keyakinan kelas dengan siswa. Nah, langkah pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid yang ada di kelas Bapak Ibu nanti untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang akan dilaksanakan di kelas Bapak Ibu, mungkin khususnya di pelajaran Bapak Ibu sendiri. Yang kedua, memasukkan atau mencatat
masukan-masukan dari murid yang ada di kelas kita, kemudian ditulis di kertas. Nah, ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu pembentukan keyakinan sekolah. Yang keempat, ini contoh dulu, kalimat positif dan kalimat negatif. Mungkin Bapak Ibu juga sering melihat ya di tembok atau di tempelan-tempelan, itu ada kalimat negatif sama kalimat positif. Contoh di sini ada kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi bahasanya lebih positif gitu ke anak-anaknya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini bisa diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimatnya memang sama, menyuruh anak agar tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kalau misalkan penulisan kalimatnya positif, nanti buanglah sampah pada tempatnya, enak didengar, dan mereka juga untuk siswa-siswi itu tidak merasa seperti harus ini, harus itu, tanpa begitu. Jangan membuang, kan kalimatnya tuh keras gitu kelihatan didengarnya. Tapi kalau buanglah sampah pada tempatnya, walaupun ngomongnya keras tapi kalimatnya begini enak didengar. Ini meninjau kembali daftar curah pendapat yang tadi sudah dicatat, kemudian mendapat bahwa pernyataan yang tertulis masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi untuk keyakinan kelas ini sebetulnya dia akan menggantikan peraturan-peraturan yang ada di kelas, tapi kita tidak menyimpang dari peraturan apa yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Tapi di sini kita menggunakan tadi keyakinan kelas, keyakinan Bapak Ibu sama siswa, kemudian ditulis semua. Jadi ketika ada siswa yang melanggar, maka dia sudah melanggar keyakinan kelas gitu. Nah, nanti untuk cara-cara penanggulangannya di materi berikutnya dengan Bunda. Ini juga sama, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya nanti untuk keyakinan kelas ini pasti butirnya akan lebih sedikit daripada peraturan-peraturan kelas yang mungkin sudah dibuat, dan Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat di tembok di tiap kelas sudah ada peraturan-peraturan yang dibuatkan oleh sekolah, baik itu peraturan sekolah maupun di kelas. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan sekolah selesai buat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Kalau ada yang nggak setuju, Bapak Ibu jangan paksakan, karena ini adalah kesepakatan bersama. Tidak boleh dari salah satu, baik itu dari guru atau siswanya. Kita harus sepakat. Nah, setelah jadi baru nanti ditempel ke dinding. Dan itu setiap kita masuk dan siswa diwajibkan hafal atau memahami apa yang sudah kita buat. Nah, contoh di sini. Kita ke sini aja nih. Yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua peran. Ini kan awalnya dari peraturan-peraturan yang banyak itu disederhanakan. Hanya hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Hanya 3 aja cukup. Nanti pengembangannya Bapak Ibu lakukan dengan siswa. Oke. Ini kegiatan yang tampak dan tidak tampak. Nah, ini untuk yang tampak, mungkin ketika anak-anak sudah melaksanakan keyakinan yang hormat, yang tampaknya mungkin sering datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, itu tampak, dia kelihatan. Kemudian untuk bekerja, dia tekun bekerja dan menyimak ketika guru sedang menjelaskan. Terus menyerahkan tugas tepat waktu, kemudian memberikan hasil yang terbaik. Mungkin masih banyak lagi variabel-variabel yang lain yang bisa dijadikan untuk bekerja. Kemudian rasa diterima juga melibatkan semua anggota kelompok. Kemudian memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Nah, ini semua Bapak Ibu saya kembalikan lagi, ini adalah sebuah keyakinan bahwa kita di sini melakukan ini yakin bahwa nanti ketika kita sedang belajar atau melakukan pembelajaran, siswa akan mentaati semua peraturan itu. Bapak Ibu, ya. Lanjut. Nah, ini ada yang dampak seperti tabelnya, ada yang terlihat, ada yang terdengar, ada yang berperilaku. Dibagi 3. Yang terlihat, mungkin Bapak Ibu sering melihat
anak-anak memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Ini terlihat oleh mata Bapak Ibu. Ada yang juga yang terdengar. Ini yang positif ya. Nah, ketika mau pinjam, boleh saya pinjam, nggak asal ambil. Itu yang terdengar oleh Bapak Ibu. Jadi kalimat-kalimat yang terdengar oleh Bapak Ibu adalah hal-hal yang positif. Gitu. Kemudian yang berperilaku di sini juga banyak. Berperilaku tersenyum ramah, kemudian sering berpapasan dengan guru atau orang yang lebih tua, salaman, itu juga berperilaku. Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Kemudian di sini ada tugas-tugas, tugas guru sama tugas murid. Nah, di sini juga Bapak Ibu punya kesepakatan dengan siswa apa tugasnya guru dan apa tugasnya siswa. Guru ya tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan. Murid juga punya tugas sendiri, belajar, mencoba. Nah, guru di sini nih. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Bagi Bapak Ibu yang sering disakiti, mungkin ini adalah yang terbaik. Nanti keyakinan dulu. Tunjukkan keyakinan dengan peserta didik. Tadi sudah membuat keputusan bersama tentang keyakinan kelas. Insya Allah mudah-mudahan yang disakiti ini bisa segera sembuh dan bisa move on lagi untuk mengajar di kelasnya maksudnya. Kemudian menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Itu bukan tugas guru, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis untuk muridnya, bukan. Kecuali mungkin di TK ya masih ada yang disiapkan sama gurunya. Kalau sekelas SMA masih menyiapkan alat tulis untuk muridnya, itu sebetulnya bukan tugas guru. Ini juga sama. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, nggak mengeluh. Karena guru masih mengeluh ya, di sini bukan tugasnya. Jadi jangan mengeluh ya. Walaupun lelah tapi jangan mengeluh. Merusak barang pribadi atau orang lain, ini juga nggak boleh. Oke, sekarang kita punya kasus lagi, Bapak Ibu. Di sini ada kasus Ibu Yati wali kelas 10 di SMA Durian Runtuh. Karena saya sering melihatnya Upin Ipin, jadi pakainya ini aja nih. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, itu Doni. Beberapa anak di kelas 10 IPA 1 telah datang padanya mengeluhkan Doni yang seringkali membuat ulah pada jam KBM berlangsung. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Yati, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Mungkin Bapak Ibu juga sering kesel ya di kelas ya, menghadapi anak-anak yang mungkin ya ekstra aktif lah. Mungkin sering, bahkan mungkin sering menyakiti kita dengan kata-katanya atau tingkah lakunya. Sering nggak Bapak Ibu? Atau nggak ada? Atau saya sendiri yang Baperan. saya sendiri mungkin ya? Nggak apa-apa lah. Mungkin saya sendiri yang sering menemukan ada siswa yang mungkin karena tingkah lakunya bikin jengkel gitu. Kayaknya saya pengen keluar dari kelas nih, udah aja lah ngajarnya. Kadang seperti itu kalau udah lelah, apalagi udah jam-jam di akhir. Mereka udah pengen pulang, belum makan, dan inilah itulah. Nah, mereka mungkin mempunyai masalah tersendiri, yaitu tentang kebutuhan dasar mereka. Manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, survival, kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, sama kesenangan. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menganalisis si anak ini kira-kira dari kebutuhan dasar yang ada 5 ini dia kurangnya apa kebutuhannya, atau dia pengen menunjukkan kebutuhannya apa. Bisa dia ingin bertahan hidup, bisa juga membutuhkan kasih sayang, bisa juga penguasaan, kebebasan, sama kesenangan. Kalau saya yang kedua ini nih mungkin lagi butuh cinta dan kasih sayang. Sini nih. Kalau yang lain mungkin masih di kesenangan, penguasaan, kebebasan, sama bertahan hidup. Nah, untuk yang bertahan hidup ini mungkin bisa jadi dari rumahnya.
tentang kesehatannya juga. Mereka yang datang ke kelas, kalau mereka di rumahnya lagi kebanjiran, pasti sampai ke sekolah juga dia masih berpikiran di rumah. Aduh, rumah saya masih kebanjiran nih. Dia bertahan hidup. Dia lagi bertahan hidup. Kemudian tentang kesehatan juga, mungkin dia lagi nggak fit atau lagi sakit bisul atau apalah, sehingga dia nggak enak duduknya, jadi muter-muter aja gitu. Aktif, beraktif. Bisa jadi kan, hilang kesehatan. Jangan tahu Pak, orang itu duduknya Muter-muter ya. Tapi kan ada sakitnya, ya baru pecah, jadi muter-muter. Baru pecah bisul. Kemudian bisa jadi dia butuh cinta dan kasih sayang. Karena di rumahnya kurang kasih sayang dari orang tuanya, makanya dia pengen diakui di sekolah, di kelas. Dia pengen menunjukkan ke gurunya bahwa dia juga pengen mendapatkan cinta dan kasih sayang. Karena di rumah nggak mendapatkan, mungkin dia pengen mendapatkannya di rumah. Kemudian kebebasan ini bukan dalam artian yang sebebas-bebasnya, tapi kita juga membatasi kebebasannya itu yang seperti apa sih. Nah, maksudnya kalau saya sendiri ya, di pelajaran matematik itu, ketika saya menerangkan rumusnya ini, silahkan kalian pakai rumus apa, bebas, yang penting jawabannya harus betul, karena matematika itu nggak ngarang. Hasilnya misalkan 2 ya harus 2, walaupun caranya berbeda. Itu dalam arti kebebasan di sini. Jadi bukan arti silahkan kalian bebas belajarnya di mana aja. Gurunya duduk, siswanya nggak tahu kemana. Dari badan terakhir udah pulang dulu kita nyanyi gurunya. Bukannya seperti itu, tapi dalam arti cara belajar mereka, silahkan kalian bisanya pakai cara apa, itu kita diberikan kebebasan. Kemudian kesenangan. Nah, ada juga anak-anak yang senang menjahil. Mereka senang kalau melihat temennya susah. Nah, di sini ada susah melihat orang lain senang, dan ada yang senang melihat orang lain susah gitu. Jadi yang jahil ini biasanya senang kalau lihat temennya dijailin tuh terus marah, ngambek. Nah, itu dia sebetulnya lagi pengen kesenangan sendiri. Nah, nanti kebutuhan ini nanti akan dijelaskan sama Bunda ya, cara penanganannya. Kemudian kekuasaan. Ada kan yang di sini jadi kayak preman sekolah gitu kan? Dia pengen jadi penguasa di sini, sok ngatur temen-temennya, sok ngatur. Mungkin ada gurunya juga yang diatur, Bu. Saya mah misalkan nanti aja lah, ngumpulinnya yang lain biarin. Mau ngumpulin sekarang atau enggak saya nanti. Itu kan sama aja mengatur guru. Jadi dia di sini, dia lagi mempunyai masalah tentang kekuasaan atau powernya dia. Dia pengen menunjukkan sesuatu, tapi bukan pada tempatnya. Nanti mungkin bisa diarahkan untuk kekuasaan ini harus dipakai di mana dan di lingkungan seperti apa. Untuk yang terakhir, ini ada kata-kata sedikit. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Mereka pengen hidup berkualitas. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki. Dari kitanya pengen memasukkan hal-hal kebajikan untuk siswa kita. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Dan inilah sebetulnya yang kita inginkan untuk murid-murid kita. Tapi kita kembali lagi ke diri kita sendiri, sudah belum sih melakukan itu gitu dalam aksi kita sehari-hari, ataukah kita cuek aja ketika selesai pembelajaran ya sudah, tanpa melihat dunia mereka, karena mereka juga mempunyai kodrat gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang bagus, silahkan ditularkan kepada yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.